Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai beberapa hal di antaranya. Pertama, tabulasi data primer dan sekunder. Dan selanjutnya ada uji validitas dan uji reliabilitas data primer. Oke, stay tune. Menginput data kuesioner ke dalam Microsoft Excel, kita input data dari kuesioner yang sudah kita dapat ke Excel. Pada kesempatan ini, data primer diperoleh dari studi kasus penerapan K3 terhadap kinerja karyawan. Kuesioner yang sudah dibuat terdapat 5 pertanyaan untuk jenis variabel penerapan K3 dan ada 5 jenis pertanyaan untuk variabel kinerja karyawan. Bagaimana cara agar kuesioner ini dapat kita olah? Sebelum kita olah, perlu adanya pengukuran terlebih dahulu. Bagaimana cara pengukurannya? Kali ini saya akan menggunakan skala Likert, di mana calon-calon responden yang akan menjawab sangat tidak setuju akan mendapat skor 1, tidak setuju atau TS skor 2, cukup setuju skor 3, dan seterusnya. Suatu instrumen dapat dikatakan valid jika instrumen tersebut ketika digunakan untuk mengukur sudah sesuai dengan harapan penelitinya. Uji validitas merupakan uji alat ukur untuk melihat apakah hasil pengukurannya dapat konsisten. Maksudnya adalah apabila alat ukur yang ada dapat diterapkan ke objek yang sama secara berulang-ulang dan akan menghasilkan ukuran yang mendekati sama seperti sebelumnya. Jadi, apabila hubungan dan dari hasil perhitungan dari koefisien korelasinya itu mempunyai lebih besar daripada taraf signifikasi 5% atau 0,05, maka bisa dikatakan bahwa pertanyaan dari kuesioner yang sudah kita buat itu valid. Sedangkan uji reliabilitas diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat ukur yang sudah kita buat. Sebuah alat ukur bisa dikatakan reliable andai pengulangan pengukuran untuk subjek yang sama menunjukkan hasil yang sama atau konsisten. Hasil ini akan dinyatakan dalam koefisien alfa yang berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, sebuah alat ukur dikatakan semakin reliable. Instrumen dikatakan reliable apabila mempunyai hasil nilai alfa lebih besar daripada 0,6. Nah, dari beberapa kuesioner sudah dibuat ini, saya bisa mendapat contoh sampelnya sebagai berikut. Ini adalah contoh dari hasil kuesioner yang sudah dibuat. Ada 5 jenis pertanyaan dari variabel penerapan K3 dan 5 pertanyaan untuk variabel kinerja karyawan. Untuk pertanyaan 1, saya sebut dengan X1, pertanyaan 2 X2, pertanyaan 3 X3, dan seterusnya. Kali ini kita menggunakan sampel atau responden sebanyak 42 yang akan menjawab pertanyaan dari kuesioner tersebut. Begitupun sama terhadap variabel kinerja karyawan. Dari sebuah indikator item pertama, nanti item pertanyaan nanti dijumlahkan di akhir. Cara memasukkan hasil kuesioner ke dalam tabel Excel seperti misalnya gini. Jadi
Contohnya untuk responden 1. Pada variabel penerapan ketiga, untuk pertanyaan 1, dia menjawab CS atau cukup setuju. Berarti untuk pertanyaan 1 skornya 3. Dan untuk pertanyaan 2, responden 1 menjawab setuju. Untuk setuju sendiri tadi skornya 4. Dan seterusnya sama dilakukan untuk variabel kinerja karyawan. Dan dilakukan sama terhadap 42 responden. Adapun hasil dari penginputan hasil kuesioner adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah hasil dari penginputan 42 respon terhadap kuesioner yang sudah kita buat. Setelah data-data kuesioner kita input di Excel, selanjutnya kita akan mengolah data tersebut di SPSS. Untuk supaya kita bisa membuat beberapa variabel yang akan kita isikan datanya, maka kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Kita masukkan variabel-variabelnya terlebih dahulu. X1, X2, X3, X4, X5, X, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Kali ini kita akan mencoba untuk tidak memakai desimal. Jadi pada kolom desimal kita ganti ke 0. Supaya apa? Supaya hasil perhitungannya lebih rapi. Nah, untuk bagian value, kita masukkan skala Likert-nya. Value 1. Gila, cepet banget anjir. STS. Tidak setuju. 3. Cukup setuju. 4. Setelah nilai value-nya sudah lengkap semua,
sekarang pada bagian measure kita ganti ke nominal. Kenapa nominal? Karena ini data primer dan scale biasanya digunakan untuk data standar. Setelah tabulasi dia sudah selesai, kita akan menguji validitas angkanya, yaitu klik analyze, correlate, bivariate, untuk variabel X1 kita pindah ke sebelah kanan. Selanjutnya kita klik OK. Nah, kita memperoleh hasil sebagai berikut. Ini adalah hasil dari uji validitas variabel X. Bagaimana cara membacanya? Perhatikan nilai tabel paling ujung. Itu adalah nilai dari variabel dari validitas X1. Untuk sebuah instrumen bisa dikatakan valid atau tidak valid, kita lihat dari atau dibandingkan dengan beberapa nilai R-tabel yang didapatkan terlebih dahulu. Rumus untuk R-tabel yaitu N-2 dengan N adalah jumlah sampel atau responden. R-tabel bisa dicari di Google. Tadi rumus R-tabel N-2 karena jumlah responden kita ada 42, berarti 42 minus 2. Dan untuk nilai R-tabel satu responden berkisar antara 0,3044. Jadi untuk hasil validitas X, variabel X, tidak ada hasil R hitung di tabel ini yang nilainya di bawah 0,3044. Nggak ada ya, berarti instrumen variabel K3 bisa dikatakan valid. Jadi ini bisa di copy, kita pindah ke sini. Nah, ini hasil kopiannya tadi. Dan lakukan hal yang sama untuk variabel ini. Kemudian kita ke analyze, correlate, ini adalah hasil uji validitas untuk variabel Y. Sama ya, tidak ada nilai R-tabel, tidak ada nilai R hitung di tabel ini yang nilai di bawah 0,304. Sama kita copy ke Word. Ini variabel ya. Selanjutnya untuk uji reliabilitas, kita klik analyze, scale, reliability analyze. Untuk uji
reliabilitas hanya item-itemnya saja yang dipindahkan, yaitu X1, X2, X3, dan seterusnya, tanpa mengikut sertakan variabel total. Klik statistik, scale of item deleted, continue, pastikan modelnya alpha, lalu klik OK. Dan ini hasil uji reliabilitas variabel X. Kita copy saja ke Word. Uji reliabilitas. Variabel X. Lakukan hal yang sama untuk variabel Y. Scale. Kita pindah lagi. Kita masukkan Y1. Pindah. Statistik. Scale of item deleted, continue, pastikan modelnya alpha, klik OK. Ini hasil uji reliability variabel Y. Copy. Kita pindah ke Word. Ini. Jadi dari hasil uji reliabilitas didapatkan semua nilai dari hasil variabel X dan Y semuanya menghasilkan nilai alpha. Cronbet-nya di atas 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini tergolong reliable. Sekian. Cara uji validitas dan reliabilitas.